Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin muslimat, wabillahi sahibul baik atau sahibul hajat, Bapak Haji Wiwin Wahyudi dan Ibu Haji Wiwi beserta keluarga. Kita doakan mudah-mudahan beliau sekeluarga senantiasa diberkahkan oleh Allah, dijauhkan bala, dan mudah-mudahan dihasilkan maksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Santriyin wa santriyat, Bismawan Bismawati, hadirin kaum muslimin muslimat yang mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan sehat panjang umur yang barokah. Syukur alhamdulillah atas izin Allah pada kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul bermuajahah dalam rangka ikut serta berbahagia, ikut serta mahabbah kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kumpul kita malam hari ini dijadikan sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam mudah-mudahan tetap tercurah untuk Nabi kita tercinta Nabi Muhammad juga kepada para keluarga sahabat sampai kepada kita selaku umatnya, amin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, saya tidak bakal lama-lama karena sudah jam 11 lewat, kita perlu pulang. Nanti kalau kelamaan, kalau sampai jam 12 atau jam 1, nanti ibu-ibu mulu dan semangat sholat subuh enggak rugi kan gitu. Jadi kita mulu dan dapat sholat subuh enggak dapat, makanya enggak lama-lama ya, udah dijelasin tadi sama Kiai Ukasa. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan oleh beliau senantiasa menambah ilmu kita, minimal kita tahu sejarah tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi dari garis besarnya ibu jamaah rahimakumullah, bahwasannya kita memperingati maulid ini jangan diraguin, jangan bimbang, jangan sampai punya pemikiran nggak ada pahala. Yakin dari mana ngambil hikmahnya? Seorang Abu Jahal, Abu Lahab, paman beliau, paman Rasulullah yang namanya Abu Lahab, beliau tidak pernah beriman kepada Nabi walaupun hidup sejaman dengan Nabi. Beliau tidak pernah percaya dengan Nabi Muhammad padahal beliau adalah keluarga dari Nabi Muhammad. Ini sebagai gambaran untuk kita dalam rangka memperingati maulid Nabi. Untuk penyemangat maulid tetap diadain. Kalau bisa setiap kampung adain maulid, yang ceramahnya cukup saya, gak usah yang lain. Ya, ini jamaah rahimahullah. Abu Lahab, paman beliau mendengar kabar dari WA grup keluarga. WA grupnya menyatakan bahwa ibunda Nabi Muhammad yang bernama siapa, Bu? Ibu Nabi Muhammad siapa? Siapa? Temunah. Temunah orang kampung sawah dulu. Belas itu Umbul Jambu yang punya Bang Mekar. Ya. Siti Amin mendengar kabar bahwa Nabi Muhammad lahir. Itu Abu Lahab mendengar kabar Siti Amin lahir, nanya, anaknya laki atau perempuan? Laki. Bahagia Abu Lahab senang. Sehingga Abu Lahab sebagian sejarah mengatakan bahwa kayu bakar, sebagian dari sejarah bahwa kurma, sebagian dari sejarah mengatakan bahwa kue oleh-oleh nengok kepada Siti Aminah karena senang dengan lahirnya putra beliau yang bernama Muhammad. Barokahnya jelas, meninggal dunianya dihukum oleh Allah, dimasukkan ke dalam neraka. Setiap hari Senin itu Abu Lahab dibebaskan dari siksa. Barokah apa? Barokah daripada bangga dengan lahirnya Nabi Muhammad. Maka sahabat bertanya, ya Rasul, siapakah umat yang paling hebat? Siapakah umat yang paling gagah? Imannya kuat, gagah imannya. Kata Rasulullah, tuba liman lam ya tuba liman yaron wa amanan. Saya bahagia, saya bangga
dengan umat-umatku yang pernah berkumpul denganku, pernah bersamaku hidup, pernah bersama-sama taklim denganku, dan mereka beriman kepadaku. Siapa beliau? Kalian wahai para sahabat. Tapi ada yang lebih membahagiakanku. Sumatuba, sumatuba, sumatuba liman lam yaroni wa amanabi. Saya bahagia, saya bangga dengan umat-umatku yang mana dia tidak pernah berkumpul denganku, tidak pernah melihatku, tidak pernah bersamaku, tapi semua umat-umatku beriman. Siapa beliau? Kita, Bapak Ibu jamaah rahimahullah. Maka mudah-mudahan dengan barokah maulid sesuai kata Rasulullah, orang yang memperingati maulid ini adalah orang yang mahabbah kepada beliau, orang yang cinta kepada beliau. Maka janji beliau, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepadaku maka akan bersamaku di dalam surga. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dimasukkan ke dalam surganya Allah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, banyak hikmah di dalam memperingati maulid Nabi. Yang perlu kita teladani adalah akhlak beliau. Kita nggak perlu berbicara akhlak yang lain, akhlak di keluarga saja, Bu. Kita membina rumah tangga, tujuannya bahagia. Maka kebahagiaan yang akan kita capai tadi pasti ada ujian. Nah, di sini ujiannya, Pak. Kita berumah tangga, pengen bahagia, ikuti akhlak Rasulullah. Tetapi tidak semudah itu, pasti ada ujian. Suami akan diuji oleh istri, istri akan diuji oleh suami akan diuji oleh mertua, istri juga akan diuji oleh mertua. Setelah punya anak, kita diuji oleh anak-anak kita. Ini pun perlu penerapan akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini jamaah rahimakumullah. Akhlak yang ada di keluarga kita bina, perbaiki supaya mencerminkan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu ibu rumah tangga, masya Allah indah. Seperti itu indah. Waktu baru pengantin baru ya, ibu bayangin, coba ibu ingat masa lalu ibu-ibu nyuguhin suami ke, masya Allah, gelasnya ada gagangnya, takut suaminya megang gelas panas, buat kopi gelasnya ada gagangnya, takut suaminya panas, dikasih tatakan, pinggir gelasnya ada sendok kecil, tutup, gelasnya ditutupin, masya Allah, naruhnya ke pelan, indah kelihatannya. Coba ibu kalau dipertahankan akhlak seperti itu, masya Allah, bahagia rumah tangga. Tapi aneh, udah 6 bulan tatakan sama sendok kecil hilang. Tinggal gagang. Udah setahun tutup mulai hilang. 2 tahun gagangnya sompel patah. 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun rumah tangga, suaminya pengen dibuatin kopi, ibu-ibu di daerah saya mah megang tisu, mah buatin kopi, gini namanya, cari si sendiri pagi saya di rumah orang itu bukan akhlak Rasul, itu akhlak Fir'aun. Ini terjadi di kalangan kita, masya Allah. Ini dia yang perlu ibu-ibu pertahankan waktu kita berumah tangga. Suami juga begitu, istri itu masya Allah perlu disayang, perlu dimanja, jangan sampai disia-siakan. Capek mereka ini Pak, kalau kita bayangin coba hidup mereka lebih capek dari kita. Kita paling kerja ngerokok, ngopi, masya Allah, makan pengen enak, tapi ibu-ibu luar biasa, dari subuh sampai malam nggak pernah berhenti, sampai jam 10 malam baru ibu-ibu bisa berhenti istirahat sejenak karena habis nyusuin anak, lalu naruh anak tidur, baru dia bisa terlentang. Baru aja terlentang, belum setengah menit bapak yang datang ngikut nyusu. Tolong. Nah, ini artinya akhlak. Ini perlu dipertahankan. Hidup mama. Jangan sampai saling jaga, saling asih, saling mengasihi. Ini tujuan daripada membina rumah tangga, mengikuti akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi. Ini mah juga ke istri galak mentem eleng. Buat kopi kurang manis, pengennya manis, kemanisan, kempeleng, masak kurang enak, dijejak. Insya Allah ini bukan akhlak Rasul. Nah, ibu, makanya saya pesan kepada keluarga besar saya yang hadir, carilah sorga, nggak perlu jauh. Sorga ibu-ibu pada suami. Sebelum nikah, sorga ibu pada kedua orang tua. Setelah nikah, kata Rasulullah, sorganya pada suami. Cari ridho suami,
Karena ibu paling mudah masuk kalau meninggal dunia ibu-ibu dapat ridho suami maka surga. Makanya bapak nanti kalau suaminya istrinya ngomong pulang dari pengajian, Pak, ibu perlu minta maaf, minta ridho suami. Pak, pasti saya banyak salah ke bapak, minta ridho ya Pak, minta maaf. Kalau saya meninggal kata Ustaz, kalau nggak diridhoin bapak pasti saya masuk neraka. Kata suami, kapan lu mau meninggal? Gua ridhoi, lebih cepat lebih baik. Gua udah enak gua ini. Jadi kelakuan ini dia. Enggaknya masalah. Ini ya. Karena ibu rajin ibadah, ibu rajin ngaji. Masya Allah luar biasa. Kerudung nggak pernah lepas. Apalagi mau kondangan, Masya Allah indah dipandang mata. Padahal mah glowing ibu-ibu untuk suami, dandan ibu-ibu untuk suami, tapi buktinya glowing nggak boleh Ustaz, boleh glowing harus. Kenapa? Supaya suami ibu-ibu tidak tergoda dengan istri orang lain. Tapi awas, glowing bukan untuk orang lain. Ini kadang di daerah saya Bu, Masya Allah dandannya cantik bukan untuk suami tapi untuk kondangan. Yang untung panitia tidur sama suami naudzubillah min, pakai daster dari subuh sampai sore, leher sampai muka pakai aut, suaminya mencium, Masya Allah Pahit. Tapi kata istrinya, Pak, yang pahit itu jamu. Oh begitu ya, iya. Dicium sama suaminya karena pahit itu jamu. Jam 4 jeger suaminya gara-gara nyiumin autan. Coba perbaikin Bu, glowing ibu-ibu untuk suami. Mungkin Masya Allah berhias untuk suami. Ini kadang diingkari ya Bu ya, diingkari tidur sama suami naudzubillah. Makanya saya pertahankan ibu ya akhlak. Karena rajinnya sholat ibu-ibu, rajin ngajinya ibu-ibu, rajin sedekah ibu-ibu. Andaikan ibu-ibu berani melototin suami, melototin itu, meninggal dunia langsung masuk neraka. Gampang masuk surga, tapi lebih mudah lagi masuk neraka. Maka jaga ibu ya, barokah maulid ini kita perbaikin akhlaknya. Siapa yang akan menghargai suami kita kalau bukan istri? Siapa yang akan menghargai istri kita kalau bukan suami? Yuk kita jaga ya barokah akhlak ya, barokah dari maulid ini. Rasulullah diutus diantaranya adalah inama bu'istu liutamima makarimah. Jangan takut apa yang telah dikorbankan untuk maulid. Termasuk Pak Haji Wiwin malam ini dengan Ibu Haji Wiwin berserta keluarga, Masya Allah luar biasa. Ini bukan duit kecil Bu, ini semua pakai duit. Tenda ini mahal Bu, model baru tendanya. Sound system mahal karena gagah sound systemnya. Masya Allah panggung, bahkan tadi kelihatan amplop kiai muter di amplop ini. Masya Allah ini saudara, yang ceramahnya belum nanti sabar. Tenang aja. Cuma cair. Tapi saya emang nggak ngarep enggak. Saya emang karena Allah ada di sini Maya. Oh Masya Allah nggak ngarep. Di sini mah ini mau pulang gitu. Karena saya nggak pakai sorban ibu, nggak pakai sorban, malu. Pernah ada sejarah kiai pakai sorban, diundang ngeriung. Kiai setiap diundang ngeriung pasti ngarepnya amplop. Pak diundang ngeriung, apalagi lagi buntu kiainya. Rokok udah pasopati, tinggal 2 batang. Ya, istri udah ngoceh. Ayah yang mana hari, Assalamualaikum Pak Ustaz, nanti malam Pak Ustaz habis mandi di rumah saya. Insya Allah cepat, Insya Allah. Zikirnya lama, la lama, santri ngoceh lama amat kali. Sampai doa lama, beten doanya, sampai doa kunut dibaca. Masya Allah. Tujuan tadi di hati Ustaz tadi yang pakai sorban, tapi jangan pakai, emang sunnah pakai sorban Pak. Sebenarnya sunnah. Ustadz nggak pakai sorban salah sebenarnya. Ustadz itu harusnya pakai sorban, apalagi penceramah harus pakai sorban karena takut ketukar sama pembawa acara amplopnya. Berdoa, Masya Allah. Akhirnya doa beres doa.
Kata yang tuan rumah, saya nggak bakal ngasih amplop ini ke kiai, dalam batinnya cuman saya kasih besek 2, yang lain 1, yang kiai 2, tapi saya nggak punya amplop, nggak punya ngasih sodako. Akhirnya pada jamaah pulang semua, kiai tinggal sendiri. Tujuan kiai dikasih. Ini tuan rumah belet nih, nggak mau ngasih amplop dari tadi cuman besek aja 2. Apa lupa apa belum ngasih, biasanya mau pulang salaman kali. Akhirnya kiai tadi pulang tinggal sendiri, sorbannya langsung diselempangin, berangkat bawa besek 2. Pak, saya pulang. Pak, oh iya Pak Kiai, makasih Pak Kiai, nggak bisa ngasih apa-apa, cuma besek dong 2. Iya, aku masih lupa kayaknya. Akhirnya ke pintu, Pak pulang Pak. Iya Kiai, silakan Kiai. Hati di jalan Kiai, di DJ ya Kiai, di DJ bahasanya. Akhirnya berangkat Kiai, mari Pak, mari. Sendal di depan dia, pura-pura nggak ngeliat. Dari apa Kiai? Sendal. Padahal ini sendal Kiai, ya Allah nggak kelihat malam. Padahal tujuannya apa tuan rumah, supaya ingat, rupanya nambah nggak ingat. Akhirnya Kiai pulang paksa, walaupun dengan rasa kesel campur jong. Kiai pulang. Dulu mah pagernya bukan tembok, bambu. Akhirnya Kiai pulang sambil panggang sorban, sambil bawa besek 2, mindahin sorban, nyangkut si sorban tadi ke pagar bambu. Sangkat Kiai mah yang megangin tuan rumah. Udah Pak, lepasin, saya juga udah ikhlas kok. Udah karena Allah saya, Masya Allah, lepasin. Nah ini ada Kiai bahasanya kasar gara-gara itu. Lepasin aja Pak, lepasin, saya udah ikhlas karena Allah. Nambah kencang gini-gini. Kayaknya serius ini mau ngasih amplop. Pas nengok rupanya si sorban yang nyangkut ke pagar. Nengok kampang doang ada Kiai. Nah itu bahasa Kiai sampai ke kampang yang gara-gara apa. Jangan maksud saya jangan sampai seperti ini Kaji Wiwin maksudnya. Ya, Kiai harus up to date, Ustadz Ukas. Kiai harus up to date, harus cari selang. Kalau nggak cari selang mah amplopnya kecil terus. Saya eket aja dari dulu. Kan sedih. Jamaah Masya Allah ya. Yuk kita korban ya, maulidnya jangan ragu. Insya Allah siapa yang berkorban untuk maulid, jangan harap di dunia, di akhirat pasti akan mendapatkan syafaat dari Nabi, pertolongan dari Nabi. Ada sejarah Bapak Ibu, dulu maulid Nabi siang hari, siang bolong, ada pedagang es keliling nggak laku-laku. Akhirnya dia ngeliat jamaah lagi pengajian, oh ini kayaknya mudah-mudahan es krim saya ada yang beli. Masya Allah, luar biasa. Datang ke situ, selama dia dagang nggak ada yang beli. Ngedengar Kiai nerangin bab sodakoh, luar biasa, tersentuh ini pedagang es krim. Wah kalau gitu mah, saking gedenya pahala maulid, saking gedenya sodakoh maulid, maka es krim yang nggak laku saya jual keliling ini, mendingan saya sodakohin ke ibu-ibu, ke bapak yang lagi maulid. Wah udah dibalik. Di batinnya menggerudak, pasti gua ribut sama istri gua. Tapi demi sodakoh, demi Rasulullah, demi cinta saya kepada baginda Rasul, apapun yang terjadi, saya siap menghadapinya. Itu orang yang cinta. Akhirnya Bu, es krim habis pulang. Lemes, karena dia ngadepin macan di rumah. Masya Allah. Ibu-ibu ini kayaknya lembut, tapi Masya Allah mengerikan. Ibu-ibu ini sakti, seperti punya mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam. Ibu-ibu ini apa mukjizat Nabi Isa? Bisa menghidupkan orang mati. Dan yang waris sekarang ibu-ibu bisa hidupin yang mati, ibu-ibu tangannya itu. Boleh dicoba nanti di rumah. Itu sakti ibu, makanya bangga jadi punya istri yang seperti ini, mau ngaji ya. Walaupun ngeridik nggak pernah bilang sabar Pak, sabar. Sabar ya. Suami yang sabar akan diberi pahala Nabi Ayub alaihissalam. Karena Nabi Ayub punya istri Masya Allah jahat Bu, itu sekelas Nabi Pak. Jadi wajar kita kalau punya istri jahat. Nabi aja dicoba punya istri jahat, Masya Allah. Tetangga saya Bu, Pak, istrinya jahat. Kalau bertengkar 4 rumah dari rumah saya kedengar, suami tolol, suami goblok. Gua sama kedua punya suami lu, anak 6 tolol kan coba. Siapa yang tolol? Kata gua, lu tak suaminya nih. Masya Allah. Maka suami ini sabar. Ya Allah Bu, barokah sabar kepada istrinya yang cerewet tadi. Masya Allah. Sekarang bengek Bu, bengek sekarang. Dirawat di rumah sakit Urip. Kadang lagi kalau
Kadang ada istrinya cantik, tapi cerewetnya naudzubillah. Bu, main tunjuk aja Masya Allah. Istrinya mah cantik, tapi Masya Allah mulutnya nggak bisa dijaga. Tapi mendingan ini mah, mendingan. Cantik walaupun cerewet, tapi kadang ada suami udah jelek hitam, cerewet ini. Menurut saya mendingan di COD ini. Istri kayak gini nih. Jual. Oh, begini sangat berubah. Ya, makanya ibu ya, kita ngaca ya, tiap hari megang kaca, sadar diri ya. Alangkah bodohnya saya, suami saya surgaku, kenapa seperti ini? Saya jahat kepada suami saya. Insya Allah Khadijah nggak pernah ngajarin. Khadijah nggak pernah ngajarin. Coba ibu-ibu pertahanin tuh. Ibu-ibu waktu pengantin baru pengen kentut depan suami nggak berani, ditahan. Pelan kentutnya pengantin baru maka dengan angin dan cuman baunya meledak. Tapi kenapa setelah punya anak dua, ya Allah, akhlak itu suami yang lagi ngopi depan ditegur sama suaminya, dek jangan gitu sih, adek kan lagi ngaji, ada pengajian di Kang Undin hadir, ada pengajian di Kang Haji Herudin hadir, kenapa akhlak kayak gitu dek? Harusnya cepet isi solehah, minta maaf ya Allah Pak, minta maaf Pak, minta maaf Pak, saya banyak dosa ke Bapak, Masya Allah, nggak ketahan tadi, tapi jarang yang kayak gitu. Diomong sama sebelum akhlak kayak gitu, ngomong apa? Gua sakit, lu lagi yang ngepot, baru ngentut aja tuh, ngoceh terus, tolong. Masya Allah, jual Pak, dijual. Mampus lo, pulang ditukerin deh lo. Udah, enak lagi. Ini mah curhat saya. Jaga deh ya, Masya Allah, yuk kita perbaikin ya, Masya Allah. Ini tukang es tadi pulang dengan tenang. Walaupun dia akan menghadapi musibah di rumah, tapi luar biasa. Pak habis, alhamdulillah. Mana uangnya Pak? Dek, begini ceritanya. Aku tidak butuh ceritamu, aku butuhnya duit. Tapi ini istri tukang es tidak seperti itu. Ceritanya gimana ya Pak? Kok habis cepet amat? Jadi Bapak udah keliling sampai ke sana kompleks juga, ke Umbul Jambu, ke sana ke Batu Suluh. Nggak habis-habis, saya gerunta, panjang, rupanya ada yang maulid. Daripada ini nggak habis, mending saya sodakohin, karena Masya Allah barokah sodakoh di bulan maulid gede. Seperti sodakoh gunung sebesar gunung Uhud, pahalanya. Seperti sodakoh emas sebesar gunung Uhud, tuh gede juga ya Pak. Iya, mudah-mudahan ya Pak. Akhirnya pas dibuka, tuh apa tuh namanya, wadah es krim tuh, termosnya dibuka, itu penuh dengan duit ratusan ribu semua, diganti oleh Allah. Masya Allah, pas dihitung 253 juta. 253 juta. Suaminya sujud syukur, istrinya sujud syukur, Masya Allah, barokah maulid. Akhirnya mereka sepakat pengen beli mobil. Setelah dia berangkat ke dealer, dihidupin di starter, berangkat pulang, datang ke rumah mau buka parkir, dia kebangun, rupanya ngimpi gitu. Masya Allah. Serius dong Bang. Mudah-mudahan maulid ini membawa kita berkah ya bro. Semangat terus, jangan sampai sepantang surut. Belajar istiqomah dalam memperingati maulid Nabi. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf dari salah dan hilaf karena sudah malam, sudah setengah 12. Saya akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita ada syahada yang telah kita dengarkan bahwa